Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Fatma Maharani dengan NIM 2320754 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas B. Di sini saya menggunakan elemen membaca dan memirsa dengan CP. Peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks di media cetak dan elektronik. Peserta didik mampu mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi. Peserta didik mampu mengevaluasi dan merefleksi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks di media cetak dan elektronik. Peserta didik mampu mengapresiasi berbagai tipe teks. Peserta didik mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. TP saya yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur karya ilmiah melalui kegiatan membaca dan memirsa dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan ide pokok dan informasi penting dalam teks karya ilmiah yang dibaca atau disimak. Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian diminta buat ngerjain tugas karya tulis ilmiah, tapi malah bingung harus mulai dari mana? Mulai dari judul, latar belakang, sampai daftar pustaka, semuanya kerasa ribet nggak sih? Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas tentang karya tulis ilmiah, mulai dari pengertian, struktur, hingga langkah-langkah pembuatannya. Jadi, kalian simak terus ya, supaya nggak ketinggalan videonya. Yuk kita mulai! Jadi, menurut kalian, apa sih karya ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip berdasarkan data dan fakta yang didapatkan dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah berisi tentang data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang diangkat biasanya bersifat objektif dan faktual. Karya ilmiah juga bertujuan untuk memberikan penjelasan, komentar, atau penilaian, bahkan saran untuk membuktikan hipotesis. Karya ilmiah juga mempunyai ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah sistematis. Sistematis berarti karya ilmiah ini harus ditulis secara teratur dan runtut. Yang kedua adalah logis. Logis berarti memiliki penjelasan dalam karya ilmiah yang berdasarkan fakta dan data yang dapat dibuktikan. Yang ketiga adalah objektif, berarti pernyataan dalam karya ilmiah ini harus didasarkan dengan fakta dan data, bukan hanya tentang opini penulis saja, serta harus didukung dengan bukti dan pernyataan yang kuat. Yang keempat adalah argumentasi yang relevan. Dan yang kelima atau terakhir adalah mengaitkan argumentasi secara empiris dan teoritis. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk karya ilmiah. Di sini, bentuk karya ilmiah itu ditentukan oleh tujuan dan sasarannya, sehingga dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bentuk populer. Bentuk populer ini merupakan karya ilmiah yang ringkas dengan bahasa yang santai dan menarik agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Karya ilmiah ini sering kita temui di media massa, contohnya esai atau feature. Yang kedua, bentuk semi formal. Bentuk semi formal itu merupakan sajian struktur yang lebih sederhana sehingga lebih singkat daripada karya ilmiah formal. Contohnya adalah laporan dan makalah. Dan yang ketiga atau terakhir merupakan karya ilmiah bentuk formal, yaitu memiliki struktur dan penulisan dengan bahasa yang formal, biasanya ditujukan untuk tujuan pendidikan, kepentingan pendidikan ya maksudnya. Contohnya yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Sekarang kita lanjut ke struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal. Pada bagian awal karya tulis ilmiah, dapat kita temui informasi tentang judul, nama penulis, abstrak, kata kunci. Judul karya ilmiah juga harus singkat dan mendeskripsikan isinya, sehingga dengan membaca judul saja, pembaca ini sudah mengetahui isi karya ilmiah tersebut.
Penulisan judul karya ilmiah juga harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu menggunakan huruf kapital pada seluruh huruf. Dan yang kedua adalah menggunakan huruf kapital pada awal kata, kecuali kata tugas dan kata penghubung. Dan yang kedua yaitu bagian inti. Bagian inti ini merupakan bagian yang membahas masalah yang disajikan. Isinya yang pertama ada pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini menyajikan perkenalan topik. Bagian pendahuluan ini juga berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian atau manfaat karya ilmiah ini ditulis. Dan yang kedua, landasan teori atau kerangka teoritis. Landasan teori disebut juga dengan kerangka teoritis, kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Yang kedua, landasan teori atau kerangka teoritis. Landasan teori disebut juga dengan kerangka teoritis, kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Landasan teori mencakup kerangka pemikiran hipotesis. Kerangka teoritis berisi berbagai pengetahuan atau wawasan dari buku pendukung yang digunakan untuk menguatkan hasil penelitian dalam karya ilmiah. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara, teknik, langkah-langkah, atau prosedur penelitian dalam karya ilmiah. Metodologi penelitian berisi cara penelitian dilakukan, urutan penelitian, termasuk desain penelitian, populasi sampel, teknik pengambilan data, dan analisis data. Yang keempat, isi atau pembahasan. Pada bagian ini menjelaskan data yang didapatkan dari hasil penelitian. Dalam pembahasan ini terdapat analisis data dan hasil analisis data yang akan menjawab permasalahan yang disajikan dalam karya ilmiah. Dan yang ketiga yaitu bagian akhir. Bagian akhir ini berisikan yang pertama, simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari tujuan penulisan. Simpulan juga berisi penjelasan dari pembahasan secara ringkas. Sedangkan saran berisi anjuran-anjuran untuk kemajuan penulisan selanjutnya. Yang kedua adalah daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka ini berisikan daftar isi buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah. Cara menulis daftar pustaka dilakukan secara beruntut menurut abjad tanpa menggunakan nomor urut. Selanjutnya, kita lanjut ke menyusun karya ilmiah. Yang pertama adalah menentukan topik atau masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah. Topik atau masalah dalam karya ilmiah ini juga memiliki syarat-syarat loh. Syarat yang pertama adalah harus menarik perhatian penulis dan masyarakat. Dan langkah yang kedua, dikuasai oleh penulis. Dikuasai oleh penulis ini maksudnya adalah materinya itu harus dikuasai oleh penulis. Yang ketiga yaitu menarik dan aktual. Serta yang keempat yaitu ruang lingkupnya terbatas. Selanjutnya yang kedua adalah membuat kerangka tulisan. Kerangka ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penulisan, pengumpulan data, dan agar sistematis. Yang ketiga adalah mengumpulkan bahan atau data karya ilmiah. Bahan atau data karya ilmiah ini dapat kita peroleh dari observasi. Sumber datanya juga dapat diperoleh dari internet, koran, media massa, hingga kegiatan wawancara dengan narasumber atau kita melakukan kuesioner. Dan yang keempat atau terakhir merupakan mengembangkan kerangka tulisan menjadi karya ilmiah. Hal ini dilakukan dengan cara kerangka yang sudah kita tulis akan kita kembangkan menjadi karya ilmiah berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan, sistematika karya ilmiah, dan kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah. Oke, jadi demikian pembahasan kita hari ini mengenai materi karya tulis ilmiah, mulai dari pengertian, struktur, hingga langkah-langkah penulisannya. Dan dari materi ini, kita dapat memahami bahwa karya tulis ilmiah bukan sekedar tulisan biasa, tetapi sebuah karya yang disusun secara sistematis,
logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan memahami strukturnya, mulai dari bagian awal hingga bagian akhir, serta mengikuti langkah-langkah penulisan yang tepat, kita dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Semoga materi ini dapat membantu kalian dalam menyusun karya tulis ilmiah dengan lebih mudah dan percaya diri. Jangan lupa untuk terus berlatih, karena kemampuan menulis akan semakin membaik jika sering diasah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.